Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan bacaan kita kitab Diwan Asy-Syafi'i, kata-kata mutiara daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada awal pertemuan kita telah bacakan bait-bait untayan kata indah dari beliau yang panjang tentang da'il ayyama taf'alu ma tasha'u, biarkanlah hari-hari itu berlalu apa yang ia kehendaki. Beliau dalam pesan ini mengajak kita agar tidak terlalu pusing dengan hiruk pikuk dunia, dan juga beliau mengingatkan kepada kita hendaknya menjadi seseorang yang tangguh ketika Allah uji. Kemudian juga beliau mengingatkan agar kita dapat menjaga rahasia pribadi kita meski banyak kekurangan-kekurangan. Dan pada akhirnya beliau mengingatkan bahwa kematian tidak ada obatnya. Kemana dan dimanapun ia akan datang, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ainama takunu yudrikumul maut, di mana saja kalian berada kematian akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di dalam bangunan yang kokoh. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau Allah sudah takdirkan ia mati dengan corona ataupun tidak, pasti akan mati jua. Sebaliknya, jika Allah tidak takdirkan ia wafat meninggal pada tahun ini, apapun resiko yang ia lakukan, tetap saja tidak akan mati. Demikianlah pesan terakhir daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada bait-bait yang pertama kita bacakan. Adapun pada hari ini baitnya tidak panjang, masih berkaitan dengan bait-bait sebelumnya. Kalau bait sebelumnya berbicara banyak tentang takdir hari-hari yang berlalu, maka pada bait ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menekankan kepada kita tentang pentingnya doa. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, berkata Al-Imam Abu Abdullah. Abu Abdullah itu sebagai kunyah beliau. Namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Fayumsikuha idza ma syaa rabbi wa yursiluha idza nafadal qada'u. Di sini berakhiran hamzah. Kalau kemarin juga berakhiran hamzah tapi lebih panjang. Kita terjemahkan, atahza'u bid-du'a'i wa tazdari. Apakah kalian meremehkan doa? Ini tentu orang-orang beriman tidak akan pernah meremehkan doa, karena kita orang beriman meyakini bahwa doa adalah silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Kita menyerahkan diri hanya kepada Sang Pencipta. Hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan segala masalah kita. Namun beliau di sini sekedar mengingatkan kepada kita yang membaca kitab ini atau yang mendengarkan, atahza'u bid-du'a'i wa tazdari. Apakah engkau meremehkan doa? Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Engkau tidak tahu apa yang dihasilkan oleh doa itu. Doa di sini tentu sedang jemaah sekalian tidak mesti untuk diri kita,
Bisa saja doa yang kita panjatkan tadi malam untuk orang-orang yang tidak mengetahui kita. Pada suatu hari kota Madinah Al-Munawwarah dilanda oleh panceklik. Kemarau berat. Ulama-ulama berkumpul untuk meminta turun hujan. Salat al-istisqa berkali-kali dilakukan, salat minta hujan, ternyata hujan tidak kunjung tiba. Satu hari ada yang menyebutkan, ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, ada juga yang menyebutkan selain beliau, satu malam gelap ketika Ibnul Mubarak rahimahullah sedang menyendiri di Masjid An-Nabawi, masuklah seorang laki-laki berkulit hitam ke dalam masjid. Sesampainya di masjid, dia berdoa. Selesai sholat tentunya, dia berdoa, ya Allah, saya tidak akan turunkan tangan saya sebelum turun hujan. Sebelumnya ulama-ulama sudah berkumpul untuk minta hujan, tidak turun-turun. Ini orang laki-laki, enggak banyak, permintaannya satu saja, ya Allah, saya tidak akan turunkan tangan saya sebelum turun hujan. Langsung turun hujan. Begitu turun hujan, laki-laki ini tidak mengetahui bahwa di masjid itu ada Ibnu Mubarak rahimahullah. Dia langsung keluar, pergi di tengah kegelapan, di tengah rintikan hujan. Dia pergi. Ibnu Mubarak rahimahullah penasaran, ini siapa orang? Tidak dikenal. Kalau dia ulama pasti dikenal di Madinah. Ini orang tidak dikenal. Tiba-tiba doanya nekat, tidak mau turun tangan kalau tidak turun hujan. Tanpa sepengetahuan laki-laki ini, Ibnu Mubarak rahimahullah mengikuti dia. Mengikuti dari belakang sampailah kepada sebuah rumah yang dituju. Setelah Ibnu Mubarak rahimahullah mengetahui rumah tersebut, maka ia pun pulang. Esoknya ketika hari sudah terbit matahari, lalu Ibnu Mubarak rahimahullah mendatangi rumah tersebut, bertanya kepada pemilik rumah, adakah seseorang dengan ciri begini dan begini? Pemilik rumah menjawab, iya, ada seorang budak. Dia seorang budak, tetapi budak ini tidak memiliki kelebihan apapun. Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, saya ingin membeli budak itu. Kata pemilik budak, ini tidak ada guna orangnya, tidak ada guna, nanti menyesal membelinya. Tapi juga milik rumah, tuan si budak ini penasaran ada apa gerangan, kenapa Ibnu Mubarak ingin membelinya. Maka dikatakanlah kejadian tadi malam. Ternyata sedang jemaah sekalian, setelah Ibnu Mubarak rahimahullah menceritakan kisah tadi malam kepada si tuan, maka budak ini pun pergi menghindar, melarikan diri tanpa diketahui entah kemana jadinya. Beliau tidak mau diketahui ibadahnya berupa doa tersebut. Nah, apa yang kita inginkan dari kisah itu, bahwa bisa saja kita doa orang tidak ketahui, ternyata doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ada di antara jamaah tadi malam sebelumnya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala angkat wabah ini, kita tidak tahu. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menekankan, atahza'u bid-du'a'i wa tazdari. Apakah engkau meremehkan doa? Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Engkau tidak tahu apa yang dihasilkan oleh doa. Dan di sini juga kenapa ulama-ulama kita dahulu begitu semangatnya mereka untuk mendoakan teman-teman mereka. Ada di antara teman-teman kita, sahabat kita, orang dekat kita yang sama-sama sudah pengajian, tidak mesti kita kasih tahu, kita doakan dia di malam hari, ya Allah, perbaikilah keluarga saudara saya itu. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saudara saya itu, sembuhkanlah penyakit anak-anaknya, keluarganya. Ya Allah, berilah kemudahan rezeki saudaraku itu. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa di antara doa yang mustajab bidhahril ghaib, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Kita biasakan ini. Bapak Ibu sekalian,
Pernah tak doakan Muhammad Hatta? Sering. Alhamdulillah, senang rasanya. Dan saling mendoakan kita. Saling mendoakan. Kita tidak tahu doa yang mana Allah kabulkan nantinya. Bisa hari ini, minggu depan, pekan depan, dan seterusnya. Maka beliau berpesan di sini, walaupun takdir sudah Allah tentukan, tapi beliau kata Imam Syafi'i, jangan remehkan doa. Bisa saja doa itu menghasilkan yang kita tidak tahu. Lalu beliau ingatkan di malam hari, sihamul laili la tukhti walakin, seumpama malam hari, seumpama anak panah di malam hari tidak akan pernah meleset. Doa itu beliau ibaratkan seperti anak panah di malam hari yang dilepaskan oleh tuannya, dia tidak akan pernah meleset. Walakin, akan tetapi, laha amadun, bahwa ia memiliki batasan. Walil amadin qida'u, dan bagi batasan itu ada akhirnya. Fayumsikuha idza ma syaa rabbi, ia menahannya apabila Allah berkehendak. Wa yursiluha idza nafadzal qada'u, dan ia melepaskannya apabila takdir telah ditentukan. Dalam bait ini, 3 bait ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengingatkan bahwa doa itu dapat merubah takdir. Dan demikianlah disebutkan dalam hadis, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tentang makna hadis ini tentu para ulama berbeda pendapat. Apakah semua takdir yang Allah tentukan itu bisa dirubah dengan doa atau tidak? Setidaknya di sini ada 2 pandangan ulama. Ada yang mengatakan semua takdir itu yang telah Allah tentukan, baik takdir yang muhkam ataupun muallaq. Muallaq itu tergantung dengan sebab, itu bisa dirubah dengan doa. Sebahagian ulama lagi mengatakan, dan termasuk Syekh bin Baz memilih pendapat yang kedua ini, doa yang dapat merubah takdir adalah doa yang muallaq. Adapun yang telah ditetapkan seperti ajal, rezeki seseorang ditentukan secara muhkam, kemudian kehidupan syaqawah was sa'adah, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang bahagia, yang bentuknya muhkam, itu tidak dapat ditolak dengan doa. Adapun takdir yang di situ Allah sebutkan sebabnya bisa berubah, maka ini dapat merubah takdir tersebut. Sebagai contoh, bahwa silaturahim apa ininya disebutkan keutamaannya? Iya, memudahkan rezeki. Nah, yang takdir yang di situ ada sebab bisa berubah, maka doa atau sebab tersebut merubah takdir itu sendiri. Nah, adapun takdir yang tidak bisa dirubah dengan sebab, maka ini disebut dengan tadi takdir al-muhkam. Dan sebagaimana para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sepertinya lebih condong kepada pendapat ini, bahwa doa itu dapat yaruddul qadar, dapat menolak takdir. Dan tentu doa tersebut SK berlaku, syarat dan ketentuan. Banyak di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama, dan syarat yang paling penting dalam doa itu adalah al-ikhlas, ketulusan kita dalam berdoa tersebut. Ini sangat menentukan. Ketika kita mendoakan seseorang yang kita mungkin tidak ada kaitan kekeluargaan dengannya, tetapi tulus karena Allah semata, bisa tembus. La tukhti, kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, ini adalah siham, ini adalah anak panah yang la tukhti, tidak meleset. Hebatnya lagi, ketika kita mendoakan saudara kita tanpa dia ketahui, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu utusan malaikat khusus untuk mengaminkan doa kita itu.
Amin walaka mislahu. Perkenankan ya Allah dan untuknya seumpama doa itu. Tidak pernah rugi kita berdoa untuk orang lain. Ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki kepada saudaraku si fulan. Allah Subhanahu wa taala utus satu malaikat, amin walaka mislahu. Perkenankan ya Allah untuknya juga seumpama. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada Pak Imam, Pak Muslim misalkan. Allah utus malaikat khusus. Ya Allah, saya melihat tetangga saya ini sudah banyak sekali rentenir datang ke rumahnya. Selesaikan urusannya ya Allah. Ini masalah rentenir, masalah yang sedang sulit untuk kita hadapi ini. Kita sudah tahu barangkali bagaimana saudara kita bisa murtad disebabkan oleh para rentenir ini. Ya Allah, saudara saya ini terlilit hutang ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan hutangnya, saya juga tidak mampu ya Allah. Maka selesaikanlah hutangnya ya Allah. Kata malaikat, amin walaka mislahu. Inilah senjata kita orang beriman. Dan juga selain syarat dan ketentuan berlaku, kita sebagai orang beriman memilih waktu dan tempat, mencari waktu dan tempat yang cocok untuk berdoa. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada waktu-waktu dan ada tempat yang di situ besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika turun hujan. Di antara azan dan iqamah. Ketika sujud, aqrabul 'abdi mir rabbih fahuwa sajidun fa'aksirud du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Allah adalah ketika ia sujud, perbanyaklah doa. Sujud mana? Semua sujud. Sujud pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Tidak ada ketentuan khusus di bahagian sujud pertama atau bahagian sujud terakhir. Semua sujud, karena dalam hadis itu tidak ada batasan. Aqrabul 'abdi mir rabbih fahuwa sajidun, sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya, dengan Allah adalah ketika sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Khususnya kita sholat sunat. Kalau sholat jamaah mungkin nanti bisa menjadi perhatian orang, bisa terganggu orang. Orang sudah assalamualaikum kita masih sujud dengan alasan perbanyak doa. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Kalau kita sholat sendirian di rumah, tidak ada orang mengganggu, terganggu, baik terganggu secara waktunya ataupun terganggu secara pemandangannya, maka kita perpanjang sujud kita di situ. Tapi kalau nanti sedang sholat sunat qabliyah subuh, asbab kita sujud menjadi tidak enak bagi muadzin, nah ini juga perlu pertimbangan. Ibadah kita itu juga harus melihat sikon, kondisi orang. Jangan sampai semangat mengamalkan sunnah ini membuat orang apa ini? Jadi bukan mendatangkan kebaikan lagi, bisa mendatangkan tidak baik. Apalagi contoh waktu dan tempat. Tempat itu misalkan kalau Allah takdirkan nanti kita pergi ke Mekah, ada rencana haji tahun ini, kita bantu dengan doa sama-sama. Semoga Allah berikan kemudahan, diputuskan bahwa Indonesia haji lagi. Tidak ada yang bisa memutuskan itu kecuali Allah. Mungkin enggak Allah gerakkan hati Menteri Agama untuk mencabut keputusan itu? Mungkin? Mungkin. Kita mainkan senjata kita semua. Kita lepaskan anak panah malam kita dengan serius, khusyuk, ikhlas kita karena Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk bangsa kami. Apakah haji tahun ini yang terbaik? Beri kemudahan ya Allah. Mungkin mampu Allah untuk memberangkatkan jamaah Masjid Bali An-Nur untuk haji tahun ini semuanya. Mampu Allah? Mampu. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun. Kun artinya jadi. Fayakunu, maka jadilah ia. Lagi, inilah
pesan walaupun singkat perkataan Imam Asy-Syafi'i, atahza'u bid-du'a. Apakah menyepelekan doa? Dan sebagaimana yang kita sebutkan dari awal, inilah senjata terakhir kita. Kalau kita lihat dari peperangan yang paling dahsyat dalam sejarah Islam yang diikuti oleh Nabi SAW adalah perang Badar. Tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh manusia, karena dari segi perlengkapan apapun umat Islam saat itu tertinggal jauh. Senjata kurang, kendaraan kurang, jumlah personil kurang. Terakhir senjata orang beriman saat itu adalah Nabi SAW memanjatkan tangan beliau ke atas. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu kasihani kepada Nabi kita, jatuh ridak Nabi. Kafaka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau. Itulah senjata. Dan ini disepelekan oleh tidak sedikit kaum muslimin, mengandalkan kemampuannya. Sepanjang sejarah umat Islam tidak menang dalam peperangan dengan kemampuannya. Sepanjang sejarah selalu dengan kekuasaan Allah, dengan di luar kemampuan manusia untuk menebaknya. Ketika perang Hunain, umat Islam a'jabathum kasratuhum, sudah merasa bangga dengan personil yang banyak. Perang Hunain ini setelah terjadinya Fatu Mekah, jadi umat Islam banyak. Lalu perang bangga dengan jumlahnya. Apa yang terjadi? Allah porak-porandakan kaum muslimin saat itu. Bangga dengan kekayaan kita, kemampuan kita, sehingga sedikit waktu kita untuk berdoa. Ini bahaya. Malah berbahagialah bila ada di antara kita Allah uji dengan kekurangan rezeki. Namun dengan kekurangan rezeki itu banyak volumenya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira kepada orang yang selalu berdoa, akan diberikan satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kedua, doanya tidak dikabulkan tetapi dihitung ibadah menjadi simpanan di akhirat. Kemungkinan ketiga, doa tidak dikabulkan juga tidak disimpan menjadi balasan di akhirat, tetapi musibah yang semestinya menimpa dia Allah palingkan disebabkan doanya. Contoh, ada di antara kita berdoa, ya Allah, luluskanlah anakku, menantuku jadi PNS. Kemungkinan pertama langsung lulus. Kemungkinan kedua tidak lulus. Tetapi karena berdoa, doa itu ibadah. Begitu dia berdoa, sudah menjadi ibadah di sisi Allah. Nanti dapat pahala di akhirat. Kemungkinan ketiga, boleh jadi kalau anak kita, menantu kita itu lulus, dia korupsi, ditangkap polisi, ditangkap masuk ke dalam jeruji. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ini kalau dia lulus nanti akan korupsi, maka Allah tidak terima doa kita. Di sini doa kita tidak terima sebagai bentuk Allah hindarkan dari musibah tertangkapnya anak kita atau menantu kita tadi. Itu contoh sederhananya. Maka semakin banyak kita berdoa, semakin banyak peluang kita untuk menghindar daripada musibah atau menjadi ladang pahala di sana atau langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali kita berdoa kepada Allah, jangan kita putuskan. Kita berikan pilihan itu kepada Allah. Misal, ya Allah, apabila ini yang terbaik untuk dunia dan akhiratku, maka permudahlah. Jika ini tidak terbaik untuk dunia dan akhiratku, maka palingkanlah. Tak usah ngotot. Ya Allah, yang penting luluskan anak saya. Luluskan ya Allah, luluskan. Kalau lulus, itulah yang terjadi. Ya Allah, kalau ini yang terbaik untuk dunia dan akhiratku, permudah ya Allah. Jika itu tidak terbaik untuk dunia dan akhiratku, palingkan ya Allah. Termasuk dalam salat-salat istikharah kita. Pilihan itu kita serahkan kepada Allah.
karena Allah pasti memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan juga kita upayakan doa itu tidak bertele-tele. Apa contohnya bertele-tele? Ini sering kita dengar setelah salat fardu ini doanya. Padahal cukup ringkas, itu sudah memadai. Contoh, Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Ya Allah, terimalah salat kami, berdiri kami, ruku' kami, sujud kami, khusyuk kami. Udah masuk salat itu? Berdiri itu sudah salat, ruku' itu salat, sujud itu salat. Padahal kalau kita mengatakan Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terima salat kami, sudah selesai. Kalau ada nanti yang meminta kendaraan misalkan, tidak perlu dirinci. Ya Allah, berikanlah aku mobil Innova warna putih tahun 2017 yang tidak ada lecet kiri kanannya, murni tulus. Tidak perlu rinci. Itu termasuk adab. Dan juga tentunya tidak boleh pelit dalam berdoa. Ini sering kita sampaikan ketika manasik haji, manasik umrah. Ada orang pelit berdoa. Dia pegang buku doa itu, ya Allah banyak sekali doa dalam buku ini, kabulkan semua. Tidak sanggup dihafal. Itu pun orang pelit. Tapi yang terbaik doa itu adalah jawami'ul kalim. Dia ringkas, padat. Yang kita singkat dengan doa sapu jagat. Selesai. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia, berikan kebaikan akhirat. Cukup? Apa lagi? Kalau memang Allah inginkan baik dengan yang satu saja, pasti selesai urusan. Siapa yang tidak hafal doa sapu jagat? Tidak usah ikut pengajian lagi. Ringkas itu, ringkas. Kecuali ada keinginan kita yang memang khusus. Keinginan kita khusus, itu boleh kita doakan secara khusus. Misal, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semenjak saya sholat dan ikut pengajian di Balai An-Nur, Pak Imam kita jarang sekali senyum. Misal, ya Allah, gerakkanlah beliau untuk bisa senyum selalu. Itu boleh. Itu kita khususkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sering sekali saya bertemu dengan si fulan itu, tapi tidak pernah memulai salam. Gerakkanlah hatinya untuk memulai salam. Itu khusus. Boleh. Nah, ini tadi setelah kita sebutkan keutamaannya, 1 dari 3 kemungkinan, kemudian waktu dan tempat, dan juga etika kita dalam berdoa. Lalu juga di antara adab berdoa itu adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan, Nabi SAW beberapa riwayat menyebutkan ada kalanya beliau mengangkat tangan dengan begini. Waktu kapan itu? Khutbah Jumat. Ketika beliau berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Telunjuk. Jadi kalau khatib ketika Jumat enggak begini tangannya. Ada adabnya juga ketika begini. Dan ada kalanya beliau menempelkan tangan ini keduanya dan mendekat ke wajah. Gini. Dan ada kalanya beliau angkat tinggi sampai kelihatan ketiak. Waktu kapan itu? Tak hujan. Dan tidak disebutkan riwayat beliau berdoa sambil seperti orang menolak barang. Ada ulama memahami, ada pemahaman itu dipahami dari makna Nabi SAW ketika berdoa, telapak tangan beliau menghadap ke bumi. Dari makna menghadap ke bumi ini sebagian ulama fikih mengatakan
seperti itu doanya yang berkaitan dengan tolak bala. Bukan maknanya di sini dia tolak doanya, tidak. Tetapi ada istilah tafaul, ada istilah positive thinking. Semoga Allah berikan, jauhkan bala itu. Sebagaimana Nabi SAW ketika selesai solat minta ujian, selesai doa, beliau balikkan rida dengan harapan tafaul, harapan dengan berubahnya rida itu berubah pula kondisi. Jadi kalau ada, kita lihat saudara kita ketika berdoa, Allahumma dafa'annal bala wal waba wal fahsya, lalu dibalikkan secara khusus dalilnya tidak ada, tetapi secara pemahaman ulama fikih itu ada. Tidak perlu kita kucilkan. Walaupun kalau ditanya pendapat yang lebih kuat, kita lebih meyakini bahwa tangan kita ini, telapak tangan ini menghadap ke langit, sedangkan punggungnya menghadap ke bumi. Adapun makna yang dimaksud tangan Nabi SAW, telapak beliau menghadap ke bumi, itu ketika saking tingginya beliau berdoa. Itu yang pendapat yang lebih kuat dalam mengangkat tangan ini. Wallahu ta'ala alam. Inilah pesan singkat dari Imam Asy-Syafi'i agar kita tingkatkan terus doa kita lebih-lebih lagi. Dan jemaah sekalian, dalam kondisi seperti ini tidak ada yang bisa menolak bala wabah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya. Demikian kita cukupkan, insyaallah kita upayakan, kita sama-sama berdoa nih, kita bisa selesaikan kitab ini insyaallah.